Semua, perkenalkan saya Ratu Nadia Jania dengan NPM 220602972 dari Sistem B. Kali ini kita akan membuat sebuah modul custom sederhana dengan nama Library Book. Modul ini digunakan untuk mengelola data buku di perusahaan. Nah, gimana sih caranya? Mari kita simak langkah-langkahnya. Jadi pertama di sini kita akan membuat direktori modul. Modul Odoo secara umum mempunyai struktur direktori standar yang terdiri dari file dan direktor penting seperti manifest__manifest__.py, folder models, views, security, dan sebagainya. Nah, sebagai langkah pertama, kita akan membuat direktori baru untuk modul library book di dalam direktori add-ons Odoo. Untuk melakukannya, kita akan membuka direktori Odoo pada sebuah IDE. Misalnya dalam tutorial ini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini sudah saya buka folder add-ons-nya. Dan di sini kita membuat folder library book seperti berikut. Kemudian kita akan mendefinisikan model data. Nah, caranya adalah dengan menambahkan folder models, lalu menambahkan sebuah file bernama library_book.py, tapi tergantung modulnya. Jadi di sini kita membuat sebuah model library book yang memiliki beberapa atribut atau field, antara lain judul buku, penulis, tahun terbit, nomor ISBN, description, status, yang terdiri atas available, forward, lost, dengan default statusnya adalah available. Dan masing-masing field memiliki tipe tersendiri, antara ada yang char, integer, text, selection, dan sebagainya. Oke, jadi selanjutnya kita juga akan membuat file init.py. Nah, file ini ada di directory library book dan models. Kegunaan file ini adalah untuk menginisialisasi directory sebagai package Python. Jadi di sini di library book ada init_py, ada __init__.py. Berikut isinya. Dan di sini juga di directory models juga ada from.import library_book. Lalu selanjutnya kita akan membuat view. Nah, untuk membuat view, langkah pertama adalah menambahkan directory views yang akan berisi library_book_views.xml. Dan kita menambahkan kode berikut pada file library book views XML. Untuk penjelasannya sendiri, kode itu adalah mendefinisikan tampilan modul. Pada bagian awal terdapat action dan menu, di mana action mendefinisikan tindakan yang membuka model library.book dengan tampilan preview terlebih dahulu, dan tetapi juga memungkinkan akses ke form view. Action dihubungkan dengan dua menu, yaitu menu library root yang ada di bawah menu utama inventory dan memiliki submenu books. Menu library root ini memiliki submenu books. Dengan demikian, ketika kita mengakses submenu books, kita akan diarahkan ke tree view dengan opsi form view sesuai dengan definisi action. Lalu bagian selanjutnya, tadi dari sini sampai sini, lalu bagian selanjutnya dari sini sampai sini, tree view dan form view memiliki field yang sama. Di sini juga kan sama-sama name, author, year, nomor ISBN, description, status. Namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, di mana tree itu untuk melihat daftar buku dan form untuk melihat detail buku atau mengelola seperti menambah atau mengubah data buku. Nah, di year ini terdapat juga kode enable_formatting false yang ditambahkan untuk mencegah kasus di mana tahun ditampilkan dengan separator seperti koma. Jadi dia mencegah formatting seperti itu. Namun untuk mengaktifkan kode tersebut, kita perlu menginstal modul tambahan, yaitu modul web numeric field formatting.
Nah, untuk menginstalnya sendiri, kita dapat mengunjungi laman berikut. Lalu seperti modul-modul lainnya, kita bisa mengekstrak zip yang telah diunduh ke folder add-ons, lalu perbarui aplikasi dengan menekan tombol Update Apps List. Setelah itu, baru mengaktifkan modul tersebut. Di sini kita bisa lihat sini, kita akan login sebagai admin. Lalu kita ke apps, lalu kita cari web memory field, web memory aja. Dan di sini sudah terinstall. Lalu karena menu library menggunakan modul inventory atau menggunakan stok, kita perlu memastikan bahwa modul inventory telah diinstal dan diaktifkan. Karena saat saya mencoba mengaktifkan modul ini, setelah modul ini selesai dibuat, ternyata gagal karena saya belum menginstal inventory, tapi sekarang sudah menginstal. Lalu berikutnya, karena kita masih membahas tampilan, kita akan membahas bagaimana cara mengatur atau memberikan icon pada modul library book. Untuk melakukannya, kita bisa menambahkan terlebih dahulu directory static dan menambahkan folder atau directory description yang berisi gambar icon. Nah, gambar iconnya kita dapatkan dari mengunjungi laman ini, yaitu icon builder for Odoo. Nah, di sini saya memilih icon buku terbuka. Ada beberapa pilihan icon jika kita menekan tombol berikut yang akan mengarahkan ke halaman lain. Di sini kita bisa memilih folder apa saja. Misalnya folder 1000. Nah, misalnya saya memakai ini. Lagi. Nah, di sini ada kelasnya, Pak Dashbook. Nah, di sini kita bisa taruh kelasnya mau apa. Nah, di sini saya menggunakan kelas yang booknya terbuka, lalu saya bisa memilih background color, lalu untuk melihat previewnya kita bisa menggunakan tombol ini, dan untuk mengunduhnya kita bisa mengunduh lewat tombol ini. Nah, setelah kita mengunduhnya, kita akan menyimpannya di folder static/description tadi. Setelah kita menyimpan folder tersebut, kita akan memodifikasi kode menu library root dengan menambahkan web icon. Web icon sama dengan modulnya dan path menuju gambar ikonnya. Nah, dengan demikian, seharusnya sekarang icon modul akan muncul sesuai dengan gambar yang telah kita unduh. Lalu berikutnya kita akan membuat directory security untuk mengelola hak akses pengguna terhadap modul atau untuk mengelola akses pengguna. Nah, untuk melakukannya, kita bisa menambahkan directory security pada library book sejajar dengan directory model dan views dan mengisi directory tersebut dengan sebuah file bernama ir.model.access.csv. Nah, kita bisa mengisi file dengan data berikut. Nah, data ini merepresentasikan akses pengguna. Pengaturan akses pada baris tersebut memberikan izin penuh untuk baca, read, write, create, dan delete pada model library.book untuk semua pengguna. Karena kolom grup ID kosong dan semua izin diatur ke satu di sini. Semua izin diatur ke satu. Oke, berikutnya kita perlu membuat manifest. Uh, file manifest. Nah, di sini kita menambahkan file manifest di directory library book yang akan mendefinisikan metadata dari modul tersebut. Di metadata tersebut ada nama, versi, deskripsi singkat, deskripsi, kategori, uh, other, depends, data, installable, dan application. Nah, penjelasannya bagaimana? Di sini nama tentunya nama modul, lalu versi modul. Summary, deskripsi singkat, yaitu untuk mengelola koleksi buku, lalu deskripsinya adalah sebuah modul yang digunakan untuk mengelola buku di perpustakaan, lalu di sini ada kategorinya, yaitu di modul inventory, di sini ada pembuat
atau ya pembuat modulnya, nama saya. Dan di sini menunjukkan bahwa modul library book itu membutuhkan modul dasar Odoo yaitu base. Lalu ada data, di sini kita mendaftarkan path, eh, pengaturan akses, juga tampilan. Dan di sini installable-nya di-set jadi true supaya bisa diinstal dan application supaya bisa digunakan sebagai aplikasi. Di-set ke true. Lalu ini adalah struktur akhir dari modul library book setelah menjalankan langkah-langkah di atas. Nah, tiba kita di tahap yang sangat kita nanti. Nah, kita bisa login sebagai administrator ke Odoo, lalu mengaktifkan developer mode, dan akses modul apps, lalu tekan tombol update app list pada navigation bar. Setelah itu, cari modul dengan keyword library. Oke, jadi udah update app list, terus kita bisa mencari library. Nah, di sini sudah muncul modulnya. Kita bisa melihat modul infonya di sini sesuai dengan metadata. Oke, kita bisa mengaktifkan modul dan karena saya sudah mengaktifkan, jadi sudah install. Lalu kita akan menguji modul custom yang telah dibuat. Caranya adalah dengan pergi ke modul inventory. Modul inventory, ini dia. Lalu di sini sudah muncul ya menu root library-nya, dan di sini ada menu books. Nah, di sini adalah tampilan dari tree-nya, review. Lalu untuk form view-nya kita bisa klik tombol new, dan di sini ada field-field yang telah kita definisikan di view tadi. Dan di sini default statusnya adalah available. Nah, di sini sudah ada sebuah buku, kita bisa melihat detail buku dengan menekannya, dan kita juga bisa mengubah data-datanya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai pembuatan custom modul sederhana untuk tugas pribadi SISDM. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.